Shalom Maiji, gimana kabarnya kalian semua nih? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. By the way, it's the first time aku welcome speak. Dan mungkin beberapa dari kalian juga belum kenal sama aku, jadi kenalin, nama aku Pipin. Nah, di minggu ini, di Sabtu ini, itu kita kembali menjalani ibadah online guys. Karena kasus COVID di Pekalongan yang semakin meningkat dan mengharuskan kita semua buat sama-sama saling menjaga di rumah kita masing-masing. But it's okay, karena ingat kata Herman bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha hadir. Jadi dimanapun kita beribadah, mau di gereja maupun dari rumah kita masing-masing, kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan asal kita sungguh-sungguh. Nah, Sabtu ini kita memasuki bulan yang baru nih, yaitu di bulan Juli. Dan tentunya kita punya tema yang baru juga, yaitu My Dwelling Place. Hayo, bingung nggak toh? Pertama kali aku denger tema ini, aku jujur agak bingung sih. My Dwelling Place itu apa? Karena aku sendiri nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Terus aku translate ke Google kan, My Dwelling Place. Ternyata artinya adalah tempat tinggalku. Nah, kalau kalian dengar kata tempat tinggal, yang muncul di benak kalian tuh apa sih pertama kali? Kalau aku pribadi, waktu aku pertama kali dengar tempat tinggal, yang muncul tuh adalah kata rumah. Tempat tinggal, rumah, make sense ya. Nah, rumah tuh apa sih? Rumah kalau menurut aku tuh adalah tempat perlindungan, tempat tinggal di mana rumah itu bisa membuat kita tuh jadi rasa aman dan nyaman dan melindungi kita dari segala bahaya, kayak ada hujan, panas, badai sekalipun kita kan masih di rumah ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya nih buat kita semua, siapa sih yang kita anggap tuh sebagai rumah kita, sebagai dwelling place kita? Apakah orang tua kita, apakah teman kita, atau sahabat kita, atau siapa? Oke, jadi aku mau sharing sedikit guys tentang pengalaman hidup aku pribadi yang mungkin jarang banyak orang yang tahu. Jadi secara singkatnya aja, hidupku tuh seperti orang pada umumnya dan seperti anak pada umumnya awalnya. Kayak sekolah ya sekolah, aku nggak pernah mikirin uang, nggak pernah mikirin aku mau makan apa. Kalau pengen beli sesuatu ya tinggal beli gitu, kayak sesimpel itulah, tinggal let it flow gitu, aku nggak ambil pusing. Terus pada suatu ketika segalanya yang aku punya itu dalam sekejap hilang. Tempat tinggal, kendaraan, bahkan hampir pendidikan, dan kayak semua yang aku punya tuh hilang dalam sekejap guys. Dan aku ngerasa aku bener-bener berada di titik terendah dalam hidupku. Di situ aku langsung mencari orang-orang terdekatku untuk aku sharing, untuk aku cerita. Tapi alhasil guys, semuanya itu zonk. Semua orang yang aku harapin itu tuh nggak bisa sesuai sama ekspektasiku gitu loh. Sampai di suatu ketika aku tuh cari khotbah-khotbah dari pendeta, dari hamba Tuhan yang keren lah. Dan di situ tuh aku dapetin intinya ya, inti dari khotbahnya itu bahwa jangan kita bergantung sama manusia, siapapun tanpa terkecuali, karena manusia itu bisa mengecewakan kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak bakal ngecewain kita sama sekali. Yes, bener banget, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tuh relate banget guys sama pengalaman hidupku, dimana waktu itu aku tuh punya seseorang yang aku anggap kayak deket banget dan aku tuh percaya banget sama dia. Lalu saat aku berada di titik terendahku itu, aku datang sama dia. Aku selalu kalau ada apa-apa aku sharing sama dia. Dan di saat itu aku cerita, tapi posisinya tuh dia tuh mungkin emang lagi ada kesibukan atau sebagainya, dan dia nggak bisa ada buat aku. Di situ tuh aku benar-benar kecewa dan kayak aku bilang sama dia, kenapa sih kok kamu nggak bisa ada buat aku? Kenapa sih kok kamu gini? Padahal kan aku lagi ada di titik terendahku. Kenapa kamu nggak bisa ada buat aku? Terus orang ini tuh menjawab bahwa aku kan juga manusia. Aku nggak bisa ada 24/7 buat kamu. Wah, pertama kali aku denger kayak gitu tuh kayak jelek gitu, kayak apa ya, kayak
Pertamanya aku kesel, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, di sini aku sadar bahwa iya bener, kita semua itu manusia, and he is only human too gitu loh. Dan mereka dia pun juga punya kehidupan sendiri, hidupnya nggak cuma ngurusin aku, dan setiap manusia pun punya ego masing-masing gitu. Jadi di situ tuh aku langsung tertampar banget, dan aku langsung sadar bahwa aku tuh nggak bisa bergantung sama manusia, siapapun itu, bahkan orang terdekat kalian. So, dari sharingku hari ini, yang pengen aku sampaikan ke kalian semua bahwa jangan pernah kita berharap sama manusia, siapapun, dan serahkan dan gantungkanlah hidup kita tuh sama Tuhan sepenuhnya. Jadikanlah Tuhan itu sebagai our dwelling place, atau sebagai rumah, sebagai tempat tinggal kita. Trust me guys, He never disappointing you. Yuk sama-sama mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami datang dengan penuh rasa ucapan syukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kalau kami boleh sama-sama beribadah Tuhan, walaupun secara online, tapi kami Tuhan punya hati yang sama. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan di tempat ini untuk ibadah Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan, ajarkanlah kami pula Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk selalu bergantung dan berserah sepenuhnya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau bisa menjadi dwelling place kami Tuhan, dan bukanlah bergantung kepada manusia lagi Tuhan, tapi hanya Tuhan yang layak dan yang sepatutnya Tuhan kami gantungkan Bapa. Tuhan, sebentar kami mau ibadah Bapa. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Meji, dimanapun kita berada. Mari sore hari ini saya ajak untuk kita semua memuji nama Tuhan. Sebab Tuhanlah menjadi tempat perlindungan kita, dialah kota benteng kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Mari sama-sama katakan, walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Saat ku berseru, Kau menjawabku, Kau menyertai dalam kesesakanku, kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, Kau menjawabku,
Kau menyertai dalam kesesakanku, kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Dia Allah yang menjadi perisai kehidupan kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kami mau tinggal dekat Engkau Tuhan. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kami takkan ragu Tuhan, bersamamu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Hati kami percaya Tuhan, takkan kami ragu bersamamu Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan kau.
takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bawa penyembahan kita yang terbaik, hati kita yang terbaik. Apapun yang menjadi persoalan kita sore hari ini, mari datang kepada Tuhan. Karena Dialah Allah yang menjadi pengharapan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kau setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kau penolong kami Tuhan. Sama-sama katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau setia. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Yesus. Haleluya.
dapat ku tangguh. Mari angkat tangan kita. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Mari dengan imanmu katakan. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya oh Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya, hati kami benar-benar percaya Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Apapun persoalan kami Tuhan, kami bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau sanggup Tuhan, Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mampu Tuhan melakukan segala perkara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi aku sekarang mau bacain pengumuman buat 1 minggu ke depan. Yang pertama, aku mau ngucapin welcome to Maiji buat kalian semua yang mungkin baru pertama kali baca di Maiji. Dan jangan lupa kita bakal ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore, baik secara offline maupun online. Lalu yang kedua, di bulan Juli ini kita bakal sama-sama belajar dan membahas tema yang menarik, yaitu My Dwelling Place, yang bakal dibahas juga sama para pembicara kita yang luar biasa setiap minggunya. Lalu yang ketiga, buat kalian semua nih yang belum nge-follow medsosnya Maiji, yuk langsung aja di follow Instagramnya di @mygeneration, i-nya diganti angka 1, dan YouTube-nya di Maranatha Youth Generation. Jangan lupa guys, di like, komen, dan juga subscribe. Nantiin konten-konten kita yang menarik setiap minggunya. Lalu yang gak kalah penting nih, buat Sabtu depan yaitu 10 Juli 2021, kita tetap menjalani ibadah secara online ya guys. So buat kalian semua, stay healthy, stay safe, dan jangan lupa pakai masker. Thank you, God bless you. Shalom Maiji, kembali lagi di servis online kali ini karena situasi yang membuat kita harus ibadah dalam servis online ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang berkarya di dunia ini. Karena itu saya himbau teman-teman untuk jaga kesehatan, untuk tetap memakai protokol kesehatan. Mari jaga diri kita baik-baik supaya kita terhindar dari segala virus dan terlindungi. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat sore malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami tahu bahwa kami harus kembali pada servis online ini, tetapi tidaklah mengurangi sukacita kami untuk kami beribadah, dan kami tetap berfokus kepada Tuhan, dan kami tetap merasakan Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu, kiranya setiap firman-Mu Tuhan tertanam dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kembali di tema kita, Dwelling Place, tempat kediaman Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak orang diteror dengan rasa takut yang luar biasa. Kita mencari tempat perlindungan, kita berlindung, kita mencari rasa aman. Dan kita temukan
bahwa rasa aman selalu ada di rumah kita masing-masing. Karena itu pemerintah mengatakan bahwa kita hendaknya berdiam di rumah kita masing-masing, karena di rumah masing-masing merupakan tempat yang paling aman. Nah, teman-teman sekalian, itulah Tuhan. Tuhan tempat kediaman bagi umatnya. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua mengatakan, doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Dalam bahasa Inggris dipakai kata Lord, thou hast been our dwelling place in all generation. Nah, Tuhan dikenal oleh Musa sebagai tempat perlindungan, tempat kediaman dari generasi kepada generasi seterusnya. Bahkan dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan kita kenal sebagai Tuhan pencipta. Tuhan kita kenal sebagai Tuhan pembuat mujizat. Tuhan kita kenal sebagai Tuhan yang benar menegakkan hukum-hukumnya. Jadi ada kebenaran yang ditegakkan. Tapi tahukah bahwa Tuhan perlu kita kenal, karena dia memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai tempat perteduhan, tempat kediaman, tempat di mana umatnya berdiam, tempat di mana umatnya merasa aman, di mana umatnya merasa nyaman, bahkan di mana umatnya menjadi diri sendiri tanpa menjadi diri orang lain. Itulah tempat kediaman Allah, itulah tempat perteduhan. Saudara, kita kalau di rumah, kita akan menjadi diri kita sendiri. Kita merasa aman, kita merasa nyaman dengan rumah kita sendiri. Bahkan kalau saudara itu lagi capek, lagi lelah, lagi jenuh, hektik banget dengan kehidupan, aktivitas yang begitu menyibukkan, maka tempat yang paling enak, tempat yang paling nyaman, tempat yang akan menjadi kekuatan kita adalah di rumah kita masing-masing. Nah, Tuhan menyatakan dirinya yaitu sebagai tempat kediaman umatnya. Dalam zaman Musa, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang membuat hukum-hukum Tuhan. Ya, hukum-hukum yang penuh dengan kekudusan, hukum-hukum yang penuh dengan kebenaran. Namun dalam doa Musa memperkenalkan Tuhan sebagai tempat perteduhan, tempat kediaman, tempat di mana kita berteduh. Nah, tentunya Musa bukan sedang berteori. Musa mengatakan dalam doanya sebagai sebuah pengalaman hidup. Musa mengalami Tuhan, benar-benar tempat di mana dia merasa aman dan merasa nyaman. Bahkan kekuatannya dipulihkan di dalam Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, hal ini dapat dipahami. Mengapa Musa menyebut Tuhan tempat perteduhan atau tempat perlindungan atau tempat kediamannya. Karena memang benar bahwa Musa yang pertama sebagai seorang pemimpin, dia nggak ada tempat untuk mencurahkan semua keluh kesahnya. Ya, kalau sebagai pemimpin dia seorang yang sangat kuat, sangat hebat di mata umat Tuhan Israel pada waktu itu. Musa dikenal sebagai pembuat mujizat, pemimpin yang luar biasa, membawa jutaan orang ya keluar dari tanah Mesir. Itu sangat luar biasa sekali. Musa dikenal sebagai pemimpin yang luar biasa. Nah, pemimpin yang luar biasa bukan berarti tidak punya masalah, tidak punya beban dalam hidupnya. Dia sebagai seorang pemimpin tidak mungkin juga dia mencurahkan hatinya, mencurahkan isi hatinya kepada orang-orang bawahannya. Ada saat-saat di mana Musa harus dia mengeluarkan unek-uneknya, keluh kesahnya, dan itu tidak bisa kepada orang lain atau kepada orang yang di bawahnya, bahkan kepada rakyat pada waktu itu.
dia butuh tempat. Dan dia berkata bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhanku, tempat kediamanku. Di mana Musa mencurahkan isi hatinya, dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Nah, begitu juga mungkin teman-teman sekalian, mungkin Anda di situasi yang sama seperti Musa. Tidak ada satu tempat pun yang bisa menjadi tempat untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada orang. Mungkin papa mama kita jauh, mungkin teman kita nggak punya terlalu dekat, mungkin saudara juga terlalu jauh, sahabat meninggalkan kita saat-saat kita dalam kesesakan. Ada satu tempat yang menjadi rujukan bagi saya dan bagi teman-teman sekalian, yaitu tempat yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri. Saya berkata bahwa mari saat kita dalam situasi yang berat, saat kita dalam situasi yang tertekan, saat kita dalam situasi yang tidak baik-baik saja, mari datang hampiri Tuhan, karena Dialah tempat perteduhan kita. Dia akan memulihkan kekuatan kita, Dia akan merestorasi hidup kita. Mari datang, jangan datang kepada orang, karena manusia akan mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Curahkan semua isi hatimu kepada Dia, karena Dialah tempat perteduhan. Yang kedua, kenapa Musa menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan? Karena ini tentu berhubungan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Musa. Ada 3 tantangan yang dihadapi oleh Musa, yaitu yang pertama adalah dia menghadapi bangsa yang sangat tegar tengkuk, yang keras kepala, yang kalau bahasa Pekalongannya itu atos ya. Dia menghadapi orang-orang yang susah diatur. Dia menghadapi orang-orang yang sukanya mengkritik. Miskin dengan kontribusi, atau miskin dengan sesuatu yang bisa berkarya, menabur sesuatu, tapi mereka hanya menuntut. Tuntutan itulah yang menjadi beban bagi Musa. Nah, mungkin kita juga mengalami situasi yang sama. Tiap hari kita hanya dituntut oleh orang tua, dituntut oleh teman, bahkan kalau kalian punya pacar, dituntut oleh pacar. Dan itu sebuah beban yang sangat berat buat kehidupan kita. Tidak banyak orang bisa menghadapi sendirian. Kita butuh tempat di mana kita bisa curhat, mencurahkan isi hati, dan disitulah letak kekuatan kita. Nah, teman-teman, mungkin kita ada di situasi itu, ada tuntutan, sehingga berapa banyak kita menjadi pemberontak di rumah. Kenapa? Karena kita dituntut sedemikian rupa oleh orang tua. Segala aturan-aturan, segala sebuah tuntutan-tuntutan hidup, dituntut kita harus begini, belum kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Itu sebuah beban yang sangat berat. Karena itu Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, Tuhan menjadi tempat perteduhan kita. Jangan lari kemana-mana. Jadikan Dia tempat perteduhanmu. Yang kedua, Musa menghadapi alam yang tidak bersahabat. Ya, pada waktu Musa dipilih Tuhan jadi pemimpin, ya, dia harus menghadapi Firaun. Lalu kemudian dia harus menghadapi padang gurun yang begitu luar biasa. Seringkali mereka kekurangan makan, seringkali mereka kekurangan air yang baik, tapi Tuhan pelihara. Ketika Musa berteriak kepada Tuhan, menyampaikan semua keluh kesah dari umatnya, lalu Tuhan memelihara kehidupan Musa dan seluruh umat pada waktu itu. Alam yang tidak bersahabat itu membuat beban yang cukup berat. Hari-hari ini kita tahu bahwa situasi ini adalah situasi yang sangat berat. Ya, pandemi ini, alam ini sedang tidak bersahabat dengan kita. Karena itu jangan pergi kemana-mana. Jadikan Tuhan tempat perlindunganmu, tempat perteduhanmu. Karena Dia Allah tempat perteduhan kita. Dia akan selalu memelihara hati dan pikiran kita. Kalau kita ada di situasi seperti ini, mari
Gunakan waktu-waktu kita untuk mencari Tuhan, merenungkan firman, berdoa saat teduh. Mari gunakan. Itu akan membuat kita tidak akan mengalami kejenuhan atau kebosanan. Saat kita di rumah banyak waktu untuk kita bisa pakai, ya. Kita sedang di lockdown oleh situasi ini. Dan kita sedang menghadapi situasi yang tidak bersahabat seperti Musa. Mari ambil sebuah keputusan, cari Tuhan, bangun hidupmu dan temukan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan menemukan kehidupan yang sebenarnya. Yang ketiga, Musa sedang menghadapi musuh, yaitu bangsa Mesir. Situasi itu juga situasi yang tidak baik, ya. Sebagai penghalang, sebagai penghambat, ya, supaya Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel, itu tidak mudah. Tapi dia berkata, Tuhan, engkau tempat perteduhanku. Mungkin ada banyak penghambat-penghambat dalam hidupmu, yaitu mungkin penghambat pembunuh mimpi dalam hidupmu. Mungkin kau punya banyak mimpi, banyak ingin pencapaian yang lebih besar lagi. Tetapi mungkin hari-hari ini sedang terhambat oleh situasi ini, oleh keadaan yang tidak menentu ini. Ya, mungkin kalian yang ingin cari pekerjaan, kalian nggak bisa cari kerja karena hari-hari ini sedang di lockdown, semua pekerjaan sedang susah. Tapi hari ini, mari seperti Musa katakan, Tuhan, engkau tempat perteduhanku. Musa menghadapi musuh Firaun yang tidak mudah. Dengar, kalau engkau menjadikan Tuhan tempat perteduhanmu, maka seperti Tuhan bertindak atas Musa, maka seperti itulah Tuhan akan bertindak dalam hidupmu. Tuhan mendatangkan tulah kepada bangsa Mesir dan menghukum Firaun. Tuhan mematikan semua pasukan yang mengejar bangsa Israel waktu mereka harus melewati lautan. Dan Tuhan menjadi pembela orang Israel. Demikian juga Tuhan akan membela kita. Serahkan hidupmu, datang kepada Tuhan, hampiri Dia. Dia tempat inspirasi buat hidupmu. Dia akan membuka jalan buat hidupmu. Jangan pergi kemana-mana. Hampiri Tuhan, maka Dia akan memulihkan hidupmu. Nah, teman-teman sekalian, tempat perteduhan adalah tempat di mana kekuatan dipulihkan saat kita lemah. Saat kita lemah, saat kita patah semangat, maka Dia adalah tempat perteduhan akan menguatkan kita. Tempat perteduhan itu merupakan tempat kita untuk berkeluh kesah. Ya, semua sampah-sampah yang ada dalam diri kita, sampaikan. Curahkan kepada Tuhan. Dia nggak anti berita buruk yang ada dalam hidup kita. Dia nggak anti semua perkataan-perkataan yang kita keluarkan, mungkin perkataan-perkataan yang seperti sampah. Dia nggak anti. Hati dan telinganya siap mendengar keluh kesah kita. Siap menerima apapun keluh kesah kita. Kenali Tuhanmu sebagai tempat perteduhan. Maka engkau nggak akan segan-segan mencurahkan semua sampah yang ada dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi orang yang sehat. Nah, tempat perteduhan adalah tempat di mana kita diterima apa adanya. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Memang Dia Tuhan yang menegakkan kebenaran. Tetapi Tuhan adalah tempat perteduhan. Di mana kita diubah menjadi kebenaran. Diubah menjadi hidup yang benar, bukan menghakimi kita saat kita gagal. Kita diterima apa adanya, ya. Kita dipeluk. Saya ingat pada waktu anak terhilang itu sadar dan kemudian dia ingin kembali kepada bapaknya. Ini gambaran bapa sebagai sebagai Tuhan dan anak sebagai manusia yang mengalami kegagalan. Ketika pulang, si anak kemudian dipeluk. Bahkan sang bapak itu berlari memeluk anak. Si anak diterima apa adanya. Sekalipun dia gagal, sekalipun dia seorang pemberontak. Tetapi Tuhan tidak alergi dengan kegagalan kita. Karena itu saat kita gagal, jangan jauh dari Tuhan.
Hampiri Tuhan. Saat kalian begitu merasa tidak layak di hadapan Tuhan, hampiri. Dia Allah yang mau membuka dirinya, terbuka dengan kita. Karena itu, izinkan dia bekerja dalam hidupmu. Nah, Tuhan itu tempat perteduhan sebagai Tuhan yang menyatakan solusi. Saat kita menjadikan dia tempat perteduhan, tempat kediaman kita, maka dia Allah yang memberikan solusi. Nah, ada 3 kebutuhan dasar yang manusia butuhkan. Yang pertama, yaitu solusi atau jawaban hidup atau mujizat, ya, itu sebagai jawaban hidup. Saat kita menghampiri Tuhan, maka ini yang diharapkan, yaitu solusi, hikmat, atau mujizat. Itu yang pertama, itu yang kita butuhkan saat kita menghampiri Tuhan, saat kita berkeluh kesah, saat kita mencurahkan masalah yang kita punya, kita seringkali mengharapkan, yaitu mujizat, hikmat, solusi. Yang kedua, kita mengharapkan untuk kekuatan untuk bertahan. Ya, ada satu di mana situasi kita nggak bisa berlari kemana-mana, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa bertahan. Dan saat kita ada di tempat perteduhan, saat itulah kita diberikan kekuatan untuk bertahan, karena itu kebutuhan kita. Ya, untuk tetap stay in pressure, under pressure, ya, kita tetap berada di bawah tekanan. Terus nggak mudah, kita butuh kekuatan itu. Yang ketiga, kebutuhan yang ketiga adalah kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, seringkali ini kita butuhkan. Nah, ketiga hal ini ada di dalam tempat kediaman Tuhan. Saat kita menghampiri Tuhan dalam saat teduhmu, saat kita menghampiri Tuhan dalam doamu, saat kita menghampiri Tuhan dalam penyembahanmu, Dia akan memberikan hikmat, Dia akan memberikan solusi, Dia akan memberikan mujizat yang luar biasa, Dia akan memberikan kekuatan untuk bertahan, Dia akan memberikan kekuatan untuk bangkit, sehingga kita menjadi pemenang dalam kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, pelajaran tentang tempat kediaman ini, itu membuat kita mengerti. Membuat kita mengerti bahwa apa? Bahwa yang pertama adalah Allah peduli dengan masalah yang kita hadapi. Dia Allah yang peduli dengan apa yang sedang kita hadapi. Dia Allah yang bukan hanya sekedar peduli. Dia akan memberikan solusi. Dia mengerti kelemahan kita dan keluh kesah kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, ayat Ibrani 13 ayat 5 mengatakan juga, di ayat 5b mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saat Anda merasa gagal, saat Anda merasa jatuh begitu luar biasa, saat Anda merasa tidak berdaya, dengar, Dia tempat perteduhan kita. Dia peduli dengan hidupmu. Dia peduli dengan apa yang kau alami. Dia merasakan seperti yang kau rasakan. Nah, teman-teman sekalian, kalau hari ini kau butuh orang yang bisa mengerti, ada satu jawaban, yaitu Tuhan. Tuhan yang mengerti hidupmu. Tuhan yang peduli dengan hidupmu. Mungkin hari ini tidak ada satu orang pun yang peduli. Tidak ada satu orang pun yang mengerti situasi yang kau hadapi. Ada satu pribadi yang mengerti kehidupanmu dan peduli dengan hidupmu. Adalah Tuhan, tempat kediamanku. Yang kedua, yaitu dengan pelajaran kita bisa mengerti bahwa Allah menerima kita bukan hanya saat kita berhasil, tetapi saat kita gagal, Dia Allah yang mau menerima kita. Mazmur pasal 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk
tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saat Anda terjerat hutang, atau saat Anda dihakimi, saat Anda mengalami keterpurukan, mungkin dosa yang sangat luar biasa yang membuat kita malu, ya, mungkin hidupmu sudah dibuat malu dengan kelakuan yang kau lakukan. Mungkin kau merasa terhina, ada aib yang luar biasa. Dengar, Dia tidak membuangmu. Dia mau menerima kita, menerima kegagalan kita. Tidak ada hal yang terlalu sulit untuk Tuhan menerima kita apa adanya. Dia akan memulihkan kita. Dia akan memulihkan kehidupanmu. Mari cari Tuhan. Ya, jangan jauh dari Tuhan. Ya, kita seringkali pola pikir kita berkata begini, aku ini sudah berdosa, aku ini sudah nggak layak di hadapan Tuhan, karena itu aku nggak mau ke gereja. Justru Anda salah. Gereja bukan tempat yang semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Gereja itu justru tempat bengkel di mana kita dipulihkan, kita yang rusak dipulihkan, kita yang hancur dibentuk kembali sehingga kita menjadi pribadi yang jauh lebih luar biasa. Yang terakhir, kita mengerti bahwa Tuhan merupakan pribadi yang membuat kita menjadi apa adanya. Ya, kita punya kemarahan, rasa gagal, rasa putus asa, rasa kekecewaan, bahkan kebencian, rasa loneliness. Nah, mungkin rasa jenuh. Dengar, Dia mampu menampung semua rasa itu. Ya, jangan pernah berkata bahwa aku ini nggak ada yang mengerti. Dengar, Tuhan itu mau menerima kita. Kemarahan, mari jadi diri sendiri saat engkau menghampiri Tuhan. Saat engkau menghampiri Tuhan, mari jangan pernah menutupi keberadaanmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau ngomong, aku lagi marah Tuhan, aku lagi jengkel, aku lagi pahit, ngomong saja sama Tuhan. Dia Allah yang mau tahu. Mari, hampiri Tuhan, saya percaya kita akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Sedikit firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam situasi yang sekalipun buruk ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu. Biar setiap firman-Mu tertanam dalam hidup kami, bertumbuh, dan Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap hati. Sehingga Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami memberkati teman-teman yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati sekolah mereka, memberkati pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka mungkin hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit COVID. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan kepada mereka untuk lepas dan bangkit dari keterpurukan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.